Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Rifdatul Syara Asri selaku mentor kami yang telah hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan kami dari kelompok BIM 7A yang akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang telah dibuat yang berjudul Workplace and Business Center. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim dari BIM 7 ini. Yang pertama ada Cici Rahmayani, kedua ada Belinda Tasya Ayu Rahmawati, ketiga ada Desi Rahma, keempat ada Amelia Agus Riulina, kelima ada Cita Puspita Nur Aini, keenam ada Intan Rahmayanti, ketujuh ada Amalia Dwiyanti, dan kedelapan ada Rufaidah Toiro Asyaidah. Adapun poin-poin agenda presentasi hari ini ada 10 poin, yaitu yang pertama latar belakang, kedua data existing, ketiga analisis tapak, keempat ada analisis kebutuhan, kelima ada analisis rupa, keenam ada konsep masa bangunan dan landscape, tujuh ada transformasi bentuk, kedelapan ada konsep struktur, dan sembilan ada master budget. Adapun latar belakangnya, Workplace and Business Center ini merupakan fasilitas atau gedung yang dirancang khusus untuk kegiatan bisnis dan profesional. Workplace dan Business Center ini dibuat agar dapat mewadahi para pebisnis yang belum memiliki kantor yang lengkap fasilitasnya. Di dalamnya biasanya terdapat berbagai fasilitas dan layanan yang mendukung pebisnis dan pekerjaan lainnya. Tujuannya adalah untuk menyediakan lingkungan kerja yang nyaman, produktif bagi perusahaan dan profesional. Dan di dalam sebuah workplace atau business center ini biasanya tersedia berbagai macam fasilitas untuk mendukung aktivitasnya, antara lain yang pertama ruang kantor, ruang rapat, internet dan fasilitas IT, ruang kreatif, area istirahat, parkir, fasilitas kebersihan, keamanan, dan fasilitas penunjang lainnya. Untuk desain bangunannya dapat menggambarkan sebuah bangunan yang berkarakter dengan keadaan sosial budaya sekitarnya dan juga sustainable, yang memperhatikan unsur-unsur dari arsitektur tropis sebagai bentuk respon terhadap keadaan iklim di lokasi pembangunan. Next. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh tim dari BIM 7. Dipersilakan. Maaf, ini masih ada latar belakangnya bagaimana desain office yang baik. Yang pertama ada pengelolaan sumber daya, pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang baik dan memperlihatkan aspek-aspek lingkungan yang berkelanjutan. Kedua ada perubahan iklim. Ini pembangunan infrastruktur yang tepat mencegah terjadinya perubahan cuaca yang ekstrim dan pemanasan global. Yang ketiga, pembangunan working space, yaitu pembangunan working space dengan standar dan efisiensi serta menambahkan area hijau di sekitar bangunan. Untuk desainnya terdiri dari dua masa bangunan, yaitu bangunan utama dan bangunan pendukung. Bangunan utama ini yang berfungsi sebagai working space, jumlah lantainya 4 lantai dengan daya tampung kurang lebih 250 orang per lantai. Total ruang kerja ada 40. Untuk bangunan pendukungnya sendiri itu berfungsi hanya sebagai area parkir. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data existing. Kami memilih lahan yang beralamat di Jalan Belatuk, Temindung Permai, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk datasetnya sendiri, area pengembangan memiliki luas sebesar 20.000 meter persegi. Untuk area pembangunannya sebesar 3.496 meter persegi. Kondisi tanahnya datar dan tidak berkontur. Eh, Lahan berada di tepi jalan dan terfasilitasi oleh PLN dan PDAM. Untuk peraturan pemerintah, kami menggunakan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung dan juga peraturan Wali Kota Samarinda nomor 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Kelebihan site-nya sendiri berada di pusat kota, yang kedua lahan berada di area kampus dan mudah dijangkau. Kekurangannya, arena letaknya yang berada di pinggir jalan raya dan pemukiman warga sehingga menimbulkan kebisingan yang tinggi. Selanjutnya ada analisis tapak. Untuk matahari, lahannya sendiri menghadap ke arah timur laut sehingga bagian depan lahan terpapar sinar matahari yang lebih banyak. Untuk outputnya,
Area depan gedung dibuat bukaan lebih sedikit untuk mengurangi paparan sinar matahari. Untuk anginnya, tidak jauh dari samping kanan terdapat sungai yang tidak padat penduduk sehingga area depan dan samping site eh, banyak terkena terpaan angin. Untuk outputnya, bagian samping kanan yang menerima paling banyak hembusan angin sehingga bentuk bangunan dibuka membentuk lengkungan agar angin dapat diteruskan. Untuk view dan kebisingan, di sekitar lahan sendiri masih banyak lahan kosong yang terisi tumbuhan liar sehingga view-nya eh, hanya lahan kosong. Namun di area yang jauh dari lahan kosong tersebut ada permukiman warga, tidak jauh dari lahan juga terdapat jembatan sehingga sumber kebisingan berasal dari permukiman warga dan lalu lintas jalan raya dan juga jembatan. Untuk outputnya, jalur masuk dan keluar di area depan site yang merupakan jalan raya dua arah. Untuk aksesnya sendiri, lahan lahan terdapat dua, dua jalan raya dengan dua jalur arah. Site menghadap langsung ke arah jalan raya yang padat lalu lintas dan outputnya sendiri jalur masuk di area samping dan jalur keluar di area depan. Selanjutnya ada analisis kebutuhan, di mana untuk analisis kebutuhan ini yang pertama ada kebutuhan ruang dengan jenis ruangan itu diperuntukkan untuk perkantoran, pengelola, dan servis. Untuk perkantoran sendiri itu ada penyewa kantor di mana aktivitasnya adalah bekerja, istirahat, mendapatkan pengobatan, dan melamar pekerjaan. Untuk nama ruangan sendiri yang dibutuhkan adalah ruang kerja, ruang istirahat, ruang rapat, toilet, ruang makan, musola. Terus selanjutnya ada pengelola, di mana untuk pengelola ini dibagi dalam 4 hal. Yang pertama ada general manager, manager, sekretaris, dan cleaning service. Untuk dari hal itu aktivitas yang dibutuhkan adalah pengelola gedung berkoordinasi dengan kepala bidang, beristirahat, melakukan pekerjaan di bidang masing-masing, berbincang dengan kepala bidang, dan selanjutnya ada servis, di mana untuk servis ini penggunanya adalah teknisi yang kebutuhan aktivitasnya adalah distribusi listrik, distribusi air bersih dan limbah, distribusi penghawaan, pengontrol distribusi. Terus untuk kebutuhan geraknya sendiri, yang pertama adalah pengelola, di mana dia datang dan parkir, lalu ke lobi untuk absen, ke ruang kerja, ke area penunjang, istirahat, dan pulang. Untuk servis sendiri, dia untuk aktivitasnya yang pertama adalah datang dan parkir, kemudian ke ruang kerja. Dari ruang kerja dia bisa melakukan aktivitas perbaikan, mengecek, kemudian istirahat, di mana dia bisa melakukan aktivitas seperti makan dan minum, kemudian sholat, dan bekerja kembali selesai. Selesai itu dia bisa pulang. Terus untuk penyewa dan pengunjung, dia datang, masuk ke pedestrian, bisa juga langsung ke tempat parkir atau drop off di depan lobi untuk
Selanjutnya dia masuk ke lobby untuk naik ke lift atau koridor. Dia juga bisa melakukan aktivitas seperti pergi ke musola, food court, kantor sewa, atau area lainnya di dalam bangunan. Selanjutnya ada analisis kebutuhan di mana analisis ini berupa diagram kedekatan antar ruang, di mana untuk ruang yang ditandai dengan kotak berwarna merah itu sangat dekat dan terhubung dengan ruangan lain. Untuk ruang yang ditandai dengan warna oranye itu dekat dan terhubung, di mana untuk kotak yang ditandai dengan warna kuning itu jauh dan tidak terhubung. Terus untuk simbol berupa titik satu itu berarti tidak membutuhkan seperti kebisingan, pencahayaan, pengawaan, dan view. Untuk yang ada titik dua, itu dia membutuhkan, yang ada titik tiga sangat membutuhkan. Untuk analisis kebutuhan ruangnya sendiri, di lantai satu ada pertama entrance. Entrance itu bisa langsung ke klinik dan ke lobby. Lalu dari lobby itu menghubungkan ke semua ruang yang ada di sana. Ke ruang fotokopi, personal working space, coffee bar, ruang kreatif, kantor pengelola, musola, WC, tangga lift, tangga darurat, lift, ruang kontrol, dan panel room. Untuk lantai duanya sendiri, di dalamnya hanya ada area open space, food court, WC, musola, dan area tangga darurat, control room, lift, dan panel room. Untuk lantai tiga sendiri, di lantai 3 dan 4 ini merupakan lantai tipikal yang isinya adalah kantor sewa, di mana kantor sewanya itu terdiri dari kantor sewa tipe satu, kantor sewa tipe 2, dan kantor sewa tipe 3, yang dilengkapi dengan musola, WC, dan area tangga darurat, lift, control room, dan panel room. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis rupa yang dimana working space di Kota Samarinda didesain melalui pendekatan arsitektur kontemporer, di mana pengelolaan bentuk massa menerapkan pendekatan karakteristik arsitektur kontemporer yaitu gubahan massa yang ekspresif. Gubahan massa ekspresif itu bisa dilihat dari diwujudkannya penampilan bangunan yang dinamis dengan permainan garis vertikal pada fasad. Kemudian permainan warna pada bangunan yaitu ada perpaduan antara warna putih, coklat, dan juga warna kuning. Yang dimana ini menggambarkan sebuah arsitektur tropis. Kemudian material penerapan fasad yaitu kolaborasi antara material kaca dan juga kayu yang terlihat sangat alami pada bangunan. Kemudian ada harmonisasi bangunan luar dan dalam yang diterapkan permainan ketinggian lantai dengan menggunakan material yang berbeda seperti kayu dan ACP. Itu ada pada bagian fasad. Kemudian pada elemen landscape, memaksimalkan elemen landscape pada area bangunan diwujudkan melalui vegetasi. Kemudian pada bangunan tersebut juga mencerminkan pada daerahnya yang dimana terdapat motif Dayak pada fasadnya pada area secondary skin. Kemudian saya tambahkan juga pada bagian fasadnya ini untuk harmonisasi pada bangunannya. Kemudian tampilan bangunan menyesuaikan dengan fungsi dari bangunan sebagaimana sebuah kantor dan menerapkan karakteristik arsitektur kontemporer yaitu gubahan massa yang ekspresif, harmonisasi ruang luar dan dalam, memiliki fasad yang transparan, memaksimalkan elemen lanskap dan penggunaan material teknologi baru dan terbarukan. Adapun tujuan dari bangunan ini yaitu sebagai media berkumpul, menciptakan dan berbagi ide, dan kontemporer, media menciptakan creative planner, dan juga bisnis, area bisnis, media menampilkan dan menciptakan bisnis, dan 4 adalah healing, ruang bersantai dan bernafas. Hal ini sebagai selasar atau keterhubungan antara ruang satu adalah demonstrasi, kontemporer, bisnis, dan healing.
Selanjutnya, pada konsep landscape ini, bangunan dibagi menjadi dua masa dengan jalur penghubung antar bangunan di lantai 1 dan lantai 2. Angin paling banyak berhembus di area kanan side bangunan utama dengan bangunan pendukung yang dibuat terpisah dengan celah di antaranya berfungsi agar dapat memaksimalkan arah yang menyebar. Kemudian pada konsep landscape ini, karena mengangkat isu kontemporer dan tropis, tentu saja kita mengaplikasikan itu juga pada area site, yang di mana pada bagian bangunan juga kita terapkan area hijau sebagai resapan dan juga sebagai karena tadi sebelumnya kita menimbulkan area healing sebagai untuk penggunanya, saya menempatkan beberapa RTH sebagai tempat untuk area bersantai, untuk dan beristirahat. Kemudian transformasi bentuk ini bisa dilihat gubahan masanya awalnya adalah sebuah kotak atau kubus, kemudian terbagi menjadi 2 bagian, terpotong untuk sebagai mana masanya yang awalnya itu ada sebagai area parkir dan bagian utama. Kemudian bertransformasi bentuk seperti ini. Saya lanjut, kemudian ada konsep struktur di mana kriteria bahan dan standar peraturan perencanaan menggunakan acuan dari SMI 2847/2019, persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan. Adapun bahan pada perencanaan, konstruksi beton bertulang struktur atas menggunakan beton K300 dengan FC 30 MPa, kemudian tulangannya baja tulangan ulir diameter 20 dan 8, kemudian konstruksi beton bertulang struktur bawah dengan beton K300 FC 30 MPa, kemudian tulangannya baja tulangan ulir 20 dengan diameter 25. Next. Kemudian konsep struktur gedung utama dan parkir. Fondasi karena letak lokasi dikelilingi bangunan lain. Pemilihan fondasi bore pile karena proses pemaksaannya tidak terlalu kuat, jadi minimalisir kemungkinan kerusakan di sekitar. Kemudian ada plat lantai berbahan beton konvensional cast inside dengan ketebalan 20 cm. Kemudian atap menggunakan jenis penutup atap dak dengan ketebalan atap 15 cm. Next. Kemudian perencanaan gedung utama, bore pile, diameter bore pile 500 mm, kemudian diameter bore pile kedalaman bore pile 12 meter, kemudian pile cap dengan tebal 750 mm, dimensi 2000 dikali 3500 mm, kemudian ada dimensi 4000 dikali 3500 mm, kemudian slope dengan tebal slope 500 mm dengan dimensinya 9200 dikali 400 mm. Kemudian kolomnya kita menggunakan 8 dengan dimensi 800 kali 800 mm. Kemudian tulangan tengahnya dengan diameter 20. Kemudian kami menggunakan tulangan sengkang diameter 8. Kemudian untuk balok dengan dimensi 9200 dikali 500 mm. Tulangan tengah dengan diameter 20, tulangan sengkang diameter 8. Adapun lantai dengan dimensi 200 dikali 90.800. Next. Kemudian ini tampak view dari depan. Ini tampak sisi kanan, tampak samping sisi kiri. Yang di bawah itu tampak samping sisi kiri, kemudian tampak atas. Oke. Dilanjut untuk konsep struktur gedung parkir menggunakan bore pile sama seperti gedung utama dengan diameter 500 mm, diameter
untuk kedalamannya 12 meter, untuk fill cap sama dengan tebal 750 mm, dimensinya 2000 kali 3500 mm, dimensi yang untuk satunya 4000 kali 3500, dan untuk seluk memakai tebal dengan 500 mm dengan dimensi 9200 dikali 400 mm. Untuk kolom 800 kali 800 mm, untuk tulangannya memakai tulangan dengan diameter 20 dan 8, untuk balok dengan dimensi 9200 kali 230 mm dengan memakai tulangan tengah diameter 20 dan 8, tulangan sengkang 8. Next. Ini tampak depan, tampak samping, dan tampak atas untuk gedung parkir. Next. Untuk master budgeting, untuk biaya pengadaan tanah, lahan siap bangun, pembersihan tanah dengan menggunakan 10% dan pembersihan lahan, pemetaan lahan, dan PBG persetujuan dengan total biaya 51 miliar 239.397.918.000. Biaya proyek fisik adalah pengolahan lahan, jalan lingkungan, area hijau dengan total 5.830. Biaya per lantai gedung utama, lantai 1, ada working space, creative room, pantry, musola, coffee shop, klinik, toilet, fotokopi, dan lobby dengan total biaya 13 miliar 348.181.325 rupiah. Untuk lantai 2 ada food court, musola, dan toilet dengan total biaya 12 miliar 960.276.681 rupiah. 6.081 rupiah. Baru untuk lantai 3 ada ruang sewa A, B, C, D, dan E. Dan juga ada lobby, musola, serta toilet dengan biaya 17 miliar 99.741.847. Next. Untuk lantai 4 tipikal sama dengan lantai 3. Baru total keseluruhan biaya lantai 1 dengan lantai 2 dengan total 17 miliar 827.143.263.000. Untuk fixed equipment itu ada aparat, CCTV, sistem alarm dan keselamatan. Itu biaya bangunannya 2% dari biaya bangunan. Jadi jumlah harganya totalnya 1.210.158.874 rupiah. Untuk biaya jasanya ada biaya jasa kontraktor, konsultan, serta arsitektur. Untuk kontraktor diambil 10%, konsultan 5%, arsitektur 3%. Dengan total semua biaya 9.611.553 rupiah. Untuk fixed equipment-nya, fixed equipment ini yang betul yang bawah ya, itu yang ada liftnya, aparat, CCTV, sistem alarm, dan alarm kesehatan itu yang itu 178.270.432. Akumulasi biaya konstruksi dari pengadaan tanah, proyek fisik, gedung utama, gedung parkir, fixed equipment, dan biaya jasa profesional dengan total 139.369.592.168 rupiah.
Rincian pendapatan per bulan untuk lantai 1 itu 54 juta, untuk lantai 2 itu 340 juta, untuk lantai 3 632 juta 417 280 rupiah. Dan untuk lantai 4 juga 632 juta 417 juta 280 rupiah. Nah, total pendapatan dari semua lantai adalah 19 miliar 906 juta 14.720 rupiah. Biaya tetap per bulan ada biaya melekat seperti biaya listrik, biaya kerusakan bangunan diambil dari 10%. Total biaya pendapatan per tahun didapat 1.990 juta 601.472 rupiah. Yang kedua, biaya tidak melekat seperti gaji karyawan, biaya promosi dan pemasaran, biaya asuransi bangunan diambil dari 20% biaya pendapatan sebesar 19 miliar sebesar 3.981 juta 202.944 rupiah dengan semua total biaya 5.971 juta 8.416 rupiah. Next. Rincian pendapatan working class dan business center. Pendapatan kotornya sebesar 19 miliar 906 juta 14.720 rupiah. Baru biaya tetapnya 5 miliar 900 juta 971 juta 804 rupiah 804.416 rupiah. Selisih biaya pendapatan diambil dari pendapatan kotor dikurang biaya tetap dengan hasil 13 miliar 934 juta 210.304 rupiah. Pajak penghasilan diambil dari 5% sebesar 696 juta 710.515 rupiah. Pendapatan neto didapat dari selisih biaya dikurangkan pajak penghasilan dengan nilai 13 miliar 237 juta 499.788 rupiah. Perhitungan equipment ROE yang diambil dari biaya bangunan yang berasal dari RAB dan pendapatan neto dengan ROE hasilnya 12%. Payback kira-kira waktu pengembalian modal itu kurang lebih 8 tahun 35 bulan atau digunakan sekitar 8 tahun 4 bulan. Dan selanjutnya adalah DED dan visualisasi dari desain yang kami buat. Di sini pertama pada lantai 1 difungsikan untuk tempat kerja yang bersifat umum. Jadi setelah para pengguna memarkirkan mobil atau motornya ke dalam gedung parkir, mereka bisa langsung memasuki ruangan. Nah, di situ akan disambut oleh lobby dan resepsionis. Jika mereka ingin menggunakan gedungnya tersebut untuk melakukan pekerjaan secara pribadi, maka kami juga menyediakan beberapa personal working space. Di sini ada tempat-tempat yang juga bisa dikatakan untuk publik. Jadi di luar ini ada tempat duduk yang tidak berada di dalam ruangan. Dan di sini bersifat lebih kasual dan juga untuk mereka yang bekerja secara santai. Dan untuk para pekerja yang ingin bekerja dengan lebih fokus juga, tapi tidak ingin menyewa sebuah kantor, maka kami juga menyediakan ada 10 ruang tertutup untuk personal working space. Lalu di sini juga kami menyediakan creative room yang bisa digunakan oleh seluruh pengguna. Di creative room ini mereka bisa melakukan eksplorasi untuk ide-ide yang mereka lakukan. Lalu ada juga kita melengkapi fasilitasnya dengan musola, dan ada juga coffee bar yang bisa digunakan untuk mereka yang ingin
bekerja sambil meminum kopi atau minuman-minuman lain, lalu dibawa ke tempat mereka ingin bekerja. Selanjutnya di sini juga kami fokuskan untuk area servis dan pengelolaan dari bangunan. Lalu selanjutnya naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini adalah sebuah open space yang digunakan untuk para pengguna beristirahat dan juga makan. Jadi di area ini merupakan area semi outdoor. Di sini ada beberapa tenan yang menjual makanan dan mereka bisa menikmati makanan tersebut dengan udara dari luar yang lebih segar. Jadi di sini itu beberapa part dari dindingnya itu memang terbuka. Selain untuk sebagai estetika dan tempat bersantai, ini juga berguna untuk sirkulasi dari bangunan tersebut, sehingga menjadikan bangunannya lebih sehat. Di lantai 2 ini kami juga melengkapi dengan musola dan juga kamar mandi yang berada di 2 sisi sayap bangunan. Lalu naik ke lantai selanjutnya. Lantai selanjutnya merupakan kantor sewa yang memang dipergunakan untuk sewaan tahunan seperti ada kantor-kantor yang berskala kecil maupun besar. Jadi di sini ada 3 tipe untuk kantor sewanya. Yang pertama adalah tipe 1 yang berkapasitas 5 orang. Jadi di sini digunakan untuk para pengguna kantor yang memang anggotanya itu sedikit, seperti influencer atau start. Dan di sini ada 8 unit untuk tipe 1. Lalu untuk ukuran dari tipe 1 ini adalah 10 kali 8 meter. Untuk tipe selanjutnya yaitu tipe 2 yang memiliki unit sebanyak 4. Di sini kapasitas orangnya lebih besar yaitu 7 orang dengan ukuran 10 kali 10 meter. Lalu yang terakhir adalah tipe 3 atau tipe yang paling besar. Di lantai ini terdapat 3 unit dari tipe 3 yang bisa menampung sekitar 20 sampai 25 orang. Di sini ukurannya cukup besar yaitu 14 dikali 20 meter. Nah, di sini perbedaan dengan ruangan-ruangan tipe 1, 2, dan 3. Untuk tipe 1 dan 2, itu mereka hanya ada ruang kerja umum atau ruang kerja utamanya, lalu pantry, ada tempat untuk arsip dan gudang, lalu ada ruang rapat. Lalu yang untuk tipe 3 ini ada tambahan untuk ruangan dari kepala kantornya atau bosnya. Selanjutnya di sini juga tersedia musola dan 2 WC yang berada di kedua sayap yang berbeda, sehingga memudahkan para pengguna agar tidak terlalu jauh saat ingin ke area WC. Selanjutnya di denah lantai 4, ini merupakan denah yang tipikal dengan lantai yang sebelumnya. Jadi semuanya itu sama, ukuran, baik ukuran, tipe, maupun kapasitas dari orang-orangnya. Lanjut. Nah, ini merupakan hasil 3D render dari tampak depan bangunan, lalu ada dari tampak belakang bangunan. Next. Dan ini merupakan tampak dari samping kanan dan kiri. Di sini bisa kita lihat bahwa ada elemen dari batik pakis yang merupakan ciri khas batik dari Kalimantan. Jadi kami juga menambahkan elemen itu terhadap eksterior dari bangunan kami. Lanjut. Selanjutnya ini merupakan interior. Di sini adalah interior dari untuk yang bagian atas, merupakan interior dari lorong-lorong lobi yang berada di lantai 3 dan 4. Lalu di bawahnya ini ada juga sofa yang kita sediakan untuk memenuhi fasilitas yang dibutuhkan oleh pengguna. Lanjut. Area ini merupakan area dari lantai 2 yang merupakan area semi outdoor yang bisa digunakan para pekerja untuk beristirahat dan bersantai setelah mereka bekerja. Lalu di sini juga ada tempat duduk yang digunakan untuk mereka makan dan ada juga penjual-penjual makanan yang beragam di area ini. Lanjut. Setelahnya ini merupakan area kerja yang ada di lantai 3 dan 4.
Untuk yang pertama ini merupakan ruang rapat, lalu ada ruang kerja yang umum. Setelah itu ada pantry yang dia itu jendelanya menghadap luar, jadi bisa sambil menjegarkan pikiran sana. Ada ruang bos, dan juga satunya ini adalah ruang kerja yang untuk tipe 3 dengan kapasitas yang besar. Lanjut. Nah, ini merupakan dari lain dari bangunan kami, merupakan tampak dari depannya, dari mata burung, dan juga sudut pandang manusianya. Lanjut. Nah, di sini ada fasilitas bisa dilihat, ada air mancur, lalu ada juga tempat duduk di luar untuk mereka bersantai, untuk duduk-duduk, ada juga taman, dan juga ini adalah tampak eksterior dari bangunan parkirannya. Next. Berikut adalah video dari hasil desain kami. Baik, jadi itu tadi adalah hasil desain dari pekerjaan kami, kelompok BIM 7A. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, saya rasa sih sebenarnya udah cukup ya. Cuman kalau di area parkir itu motor sama mobil berarti di gedung parkirnya ya dua-duanya ya. Iya. Ya. Mungkin nanti dibuatin layout mobil sama motornya kali ya di area parkirnya. Oh, oke. Oh ya udah kalau gitu. Saya rasa udah cukup sih. Udah cukup bagus. Ya udah. Terima kasih, Mbak. Ini bisa ditutup, Kak? Boleh. Terima kasih udah presentasi juga. Semoga ilmunya berkah selama ikut Neosia ini ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, saya izin live ya. Ya, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam.